Malam itu tubuhku melemah. Nafasku terengah hingga akhirnya aku dibawa ke rumah sakit oleh tetangga. Dalam kepanikan, aku menelpon anak-anakku satu persatu, juga menantu yang dulu kuanggap seperti darah daging sendiri. Namun, jawaban yang kudapat sungguh membuat hatiku hancur. Tak ada satupun yang datang menemaniku. Di balik sepi ruang rawat, aku bertanya, benarkah aku hanyalah beban? Atau ada rahasia besar yang sengaja mereka sembunyikan dariku? Setiap orang tua bermimpi untuk tidak sendiri di hari tuanya. Aku pun begitu, berharap anak-anakku akan selalu ada di sisiku saat aku rapuh. Namun, malam itu ketika sakit parah menjerat dan aku harus dibawa ke rumah sakit, justru sepi yang menyelimuti. Telepon demi teleponku coba, tapi tak satu pun hadir. Kisah ini bukan sekadar luka, tapi juga pelajaran hidup. Dukung terus channel ini dengan like subscribe. Dari kota mana Anda menonton? Tulis di komentar ya. Suara sirine mobil ambulans masih terngiang di telingaku. Malam itu begitu mencekam. Tubuhku terasa semakin berat, seperti ditarik ke dalam jurang gelap yang tak berujung. Nafasku pendek-pendek. Dada terasa sesak. Seorang tetangga yang panik segera memanggil ambulans ketika melihat aku jatuh pingsan di ruang tamu. Aku masih bisa samar-samar melihat lampu berwarna merah berputar di atas mobil itu. Saat tubuhku diangkat ke tandu, mataku berusaha mencari-cari wajah yang kukenal. Anak-anakku, menantuku, atau mungkin cucu-cucuku. Namun, tak satu pun yang muncul. Yang ada hanya wajah-wajah asing para tetangga dan tim medis yang terburu-buru menolongku. Tenang, Bu. Kami bawa ke rumah sakit terdekat. Suara para medis menenangkan. Namun hatiku justru semakin bergetar. Di dalam ambulans, aku mencoba meraih ponselku yang tergeletak di tas kecil. Dengan sisa tenaga, kugulirkan daftar kontak. Tanganku gemetar saat menekan nama Andi, anak sulungku. Telepon berdering lama. Akhirnya tersambung. Halo, Bu? Kenapa telepon malam-malam? Suaranya terdengar datar, terburu-buru. Andi, Ibu. Ibu dibawa ke rumah sakit. Sesak, tolong datang ya, Nak. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Hening sejenak di seberang. Lalu ia menjawab cepat. Aduh, Bu, saya lagi rapat penting. Nanti besok pagi saja. Ya, Ibu pasti baik-baik saja kok. Sebelum sempat kubalas, telepon diputus. Mataku berkaca-kaca. Anak sulung yang dulu kubanggakan, yang pernah kupeluk erat ketika ia jatuh sakit saat kecil, kini begitu mudah menolakku. Tak menyerah, aku menekan nama Rina, anak keduaku. Panggilan bersambung. Bu, aku lagi repot. Anak-anak rewel semua. Mungkin kakak bisa dulu yang jaga ibu. Ucapnya cepat. Suaranya terdengar gusar. Rina, Ibu, sakit sekali. Nak, tolonglah, datanglah sebentar saja. Pintaku dengan sisa tenaga. Namun jawabannya hanya, maaf, Bu, aku benar-benar nggak bisa sekarang. Besok pagi aku kabari. Klik. Telepon pun terputus. Air mataku menetes. Hanya tetangga yang setia di sampingku, sementara darah dagingku sendiri seolah tak peduli. Sesampainya di rumah sakit, tubuhku segera dipindahkan ke ruang IGD. Perawat dengan sigap memasang selang infus, memeriksa tekanan darah, dan memberikan oksigen. Aku berusaha kuat, meski dada ini terasa semakin sesak. Dalam hening malam, aku kembali mencoba. Kali ini ku telepon menantuku, istri dari Andi, yang dulu begitu manis saat pertama masuk ke keluarga kami. Ia tak menjawab panggilan pertama. Ku coba lagi. Kedua. Ketiga. Akhirnya masuk pesan singkat. Maaf, Bu. Saya lagi tidur. Besok pagi saya jenguk. Tangisku pecah. Bukan karena rasa sakit di tubuh, tapi luka di hati yang jauh lebih dalam. Aku memandang langit-langit ruang rumah sakit yang putih dan dingin. Kilatan cahaya lampu neon menusuk mataku, seakan ikut menertawakan nasib seorang ibu yang terbaring sendiri, tanpa anak, tanpa menantu, tanpa keluarga. Ingatan tentang masa lalu menari-nari di kepalaku. Saat Andi masih kecil, aku rela begadang semalaman menjaga ketika ia demam tinggi.
Saat Rina ingin masuk kuliah, aku menjual cincin pernikahanku agar ia bisa membayar biaya pendaftaran. Saat menantuku dulu hamil, aku yang merawatnya, memasakkan makanan sehat, dan mendampingi sampai melahirkan. Semua itu kulakukan dengan tulus, tanpa pernah menghitung-hitung balas budi. Tapi kini, apa balasan yang kuterima? Telepon yang terputus, alasan sibuk, dan pesan singkat yang dingin. Aku menutup mata, mencoba tidur di balik bantal tipis rumah sakit. Namun setiap kali terpejam, suara jawaban anak-anakku menggema kembali, membuat hatiku perih. Bu, besok saja. Bu, aku repot. Maaf, Bu, lagi tidur. Seolah-olah aku bukan lagi sosok yang melahirkan dan membesarkan mereka, melainkan hanya seorang asing yang merepotkan di malam hari. Dalam kesunyian itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar hanya menjadi beban? Apakah semua pengorbanan yang kulakukan dulu sia-sia? Namun, aku tidak tahu bahwa di balik kesepian yang menyayat malam itu, sebuah misteri sedang menunggu. Sebuah rahasia yang akan terungkap dan mengubah cara pandangku terhadap keluargaku selamanya. Suara sirine ambulans meraung membelah sunyi malam. Lampu merah berputar di jalanan sempit, menyoroti wajah-wajah tetangga yang berdiri gelisah. Tubuhku terbaring di atas tandu, diselimuti rasa dingin yang menusuk tulang. Nafasku tersengal, seakan setiap hembusan adalah perjuangan terakhir. Aku masih setengah sadar ketika dua paramedis mengangkat tubuhku masuk ke dalam ambulans. Wajah mereka samar, hanya terlihat kesungguhan pada sorot mata yang memandangku dengan cemas. Aku mencoba mencari wajah yang familiar. Barangkali salah satu anakku berlari menyusul, atau menantuku datang tergopoh-gopoh. Namun yang terlihat hanyalah langkah tergesa para tetangga yang mengikuti di belakang, memastikan aku selamat sampai rumah sakit. Di dalam ambulans, suara mesin meraung keras, bercampur dengan bunyi alat medis yang berderak. Dadaku terasa sesak, namun aku masih berusaha mengangkat tangan untuk meraih tas kecil di sisiku. Dengan sisa tenaga, kutarik ponsel dan membuka daftar kontak. Jari-jariku gemetar saat menekan nama Andi, anak sulungku. Panggilan tersambung. Beberapa detik kemudian terdengar suaranya. Halo, Bu? Kenapa telepon malam-malam? Saya lagi rapat. Aku berusaha menahan tangis. Andi, Ibu dibawa ke rumah sakit. Tolong datang. Nak, Ibu takut. Hening sejenak. Suara ketikan papan tombol terdengar di seberang, seakan ia sedang tergesa. Bu, jangan panik. Kalau cuma sakit biasa, besok pagi saya jenguk. Sekarang saya benar-benar tidak bisa. Sebelum sempat kubalas, telepon ditutup begitu saja. Aku terpaku, menatap layar ponsel yang kini gelap. Hatiku seolah ditikam. Anak yang dulu kubesarkan dengan penuh pengorbanan, kini tak mampu mengorbankan sedikit waktunya untuk sekadar datang. Dengan mata berkaca, aku mencoba lagi. Kali ini nama Rina, anak perempuanku, yang kupilih. Panggilan berdering. Bu, ada apa? Saya lagi repot sekali. Anak-anak rewel. Suami juga baru pulang. Kalau ada apa-apa, mungkin kakak bisa dulu yang jaga. Suara lemahku bergetar. Nak, Ibu sakit sekali. Tolonglah datang, Ibu sendiri. Namun jawaban yang kudapat hanya, maaf, Bu, aku benar-benar tidak bisa sekarang. Nanti pagi aku kabari. Lalu telepon terputus. Air mataku menetes, bercampur dengan keringat dingin di wajah. Sekali lagi aku mencoba. Kali ini menantuku, istri Andi. 3 kali panggilan, tak ada jawaban. Hingga akhirnya sebuah pesan singkat masuk. Maaf, Bu, saya sudah tidur. Besok pagi saya jenguk. Aku terdiam, tubuhku menggigil. Rasa sakit di dadaku semakin parah. Namun luka di hatiku jauh lebih menyakitkan. Aku menatap langit-langit ambulans, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Sampai di rumah sakit, tubuhku segera dipindahkan ke ruang gawat darurat. Perawat memasang selang infus di lenganku, menempelkan alat monitor pada dadaku, dan memberi oksigen.
Suara mesin berbunyi ritmis, memantau denyut jantungku. Aku berusaha tenang, tetapi kehampaan menyesakkan dada lebih kuat daripada rasa sakit itu sendiri. Dalam kesunyian ruang IGD, bayangan masa lalu menghampiri. Aku teringat saat Andi masih kecil. Suatu malam ia demam tinggi, tubuhnya panas seperti bara. Aku berjaga semalaman, mengganti kain kompres, berdoa tanpa henti agar demamnya segera turun. Aku tidak peduli rasa kantuk, tidak peduli lapar, yang penting anakku selamat. Kemudian aku teringat Rina. Saat ia ingin masuk perguruan tinggi, uang pendaftaran begitu besar. Aku menjual cincin pernikahanku, satu-satunya kenang-kenangan dari almarhum suamiku, hanya demi memastikan anak perempuanku bisa menempuh pendidikan. Aku rela kehilangan benda paling berharga demi masa depan anakku. Dan menantuku, wanita yang dulu kuterima dengan sepenuh hati. Ketika ia hamil, aku yang menemaninya ke bidan. Aku yang memasak makanan sehat untuknya, yang menenangkan ketika ia merasa takut menghadapi persalinan. Aku bahkan merawat cucuku sejak lahir, menggendongnya sepanjang malam agar ibunya bisa beristirahat. Semua itu kulakukan dengan tulus. Namun malam ini, ketika tubuhku rapuh dan terbaring di ranjang rumah sakit, mengapa justru mereka yang paling kucintai tidak hadir? Aku menatap pintu ruang IGD, berharap kapan saja ada yang masuk membawa secercah harapan. Namun yang datang hanya langkah perawat yang memeriksa infus, suara dokter yang mencatat sesuatu di papan, dan kesibukan yang dingin. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada genggaman tangan yang menenangkan. Setiap detik terasa panjang. Ponsel di tanganku berulang kali kuperiksa, menanti pesan atau panggilan balik dari anak-anakku. Namun layar tetap gelap, sunyi tanpa kabar. Malam itu aku belajar. Rasa sakit bukan hanya datang dari tubuh yang melemah, melainkan juga dari hati yang ditinggalkan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah semua pengorbanan yang kulakukan dulu hanya dianggap angin lalu? Apakah seorang ibu benar-benar hanya dihargai selama ia masih kuat memberi, bukan ketika ia mulai membutuhkan? Kesepian menutup malam itu rapat-rapat. Aku hanya bisa memejamkan mata, menahan isak, sambil bertanya dalam hati, apakah besok pagi akan ada wajah yang datang menengokku, atau aku akan tetap sendirian menghadapi semua ini? Namun aku tidak tahu, di balik sepi dan air mata malam itu, sebuah rahasia perlahan-lahan sedang menunggu untuk terungkap. Rahasia yang kelak akan membuatku menatap keluargaku dengan cara berbeda, dan mengubah segalanya selamanya. Malam itu berjalan begitu lambat. Jam dinding di ruang rawat seperti sengaja memperlambat setiap detiknya. Aku terbaring lemah, hanya ditemani suara mesin monitor yang berbunyi monoton. Rasa dingin dari pendingin ruangan menusuk, membuat tubuhku semakin menggigil. Sesekali aku menoleh ke arah pintu, berharap ada seseorang yang masuk. Namun hanya perawat yang datang bergantian, mengecek tekanan darah, mengatur infus, lalu pergi tanpa banyak kata. Tidak ada wajah anakku, tidak ada suara cucu yang biasanya riang. Hanya sunyi yang kian mengiris hati. Aku kembali mengingat masa laluku. Bertahun-tahun lalu, ketika suamiku wafat, aku merasa dunia runtuh. Aku harus merawat 2 anak dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Aku bekerja apa saja, mencuci pakaian orang, berjualan kue keliling, bahkan menjadi buruh harian di pasar. Semua kulakukan agar Andi dan Rina bisa sekolah dengan layak. Ada satu peristiwa yang tak pernah kulupa. Saat itu Andi masih duduk di bangku SMA. Ia ingin sekali ikut ujian masuk universitas negeri, tapi biaya formulir saja terlalu mahal bagiku. Aku menahan tangis, lalu pergi ke toko emas untuk menjual gelang pemberian suamiku. Wajah Andi berbinar saat aku menyerahkan uang itu kepadanya. Ia memelukku erat, berjanji akan belajar sungguh-sungguh agar tidak menyia-nyiakan pengorbananku. Begitu pula dengan Rina. Ketika ia diterima kuliah di luar kota, aku rela menguras tabungan yang sejatinya kusiapkan untuk kebutuhan darurat. Aku bahkan berhutang pada tetangga, hanya demi memastikan anak perempuanku bisa berangkat dengan layak. Waktu itu Rina menangis di pelukan, berkata, "Bu, nanti kalau aku sudah sukses, Ibu tidak akan hidup susah lagi." Kata-kata itu masih terngiang sampai kini. Namun,
Semua janji itu seolah menguap bersama waktu. Kini, ketika aku terbaring di rumah sakit, mereka tidak juga datang. Aku memandangi selang infus yang menetes perlahan, seakan menghitung sisa harapan yang kupunya. Sesekali aku mendengar suara derap langkah di luar ruangan. Hatiku berdebar, berharap itu anakku. Tapi pintu tidak pernah terbuka untuk mereka. Rasa kecewa berubah menjadi luka yang dalam. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka benar-benar lupa dengan semua pengorbananku? Ataukah mereka memang sudah menganggapku hanya beban yang merepotkan? Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin benar mereka sibuk. Mungkin benar mereka punya alasan yang tidak ku mengerti. Namun bagaimana mungkin, ketika nyawa ibunya berada di ujung, mereka memilih alasan sibuk sebagai jawaban? Rasa sakit di dada semakin menjadi-jadi. Aku kembali teringat pada menantuku, wanita yang dulu kuanggap sebagai anak sendiri. Saat ia melahirkan cucuku, aku yang menemaninya. Aku yang berjaga semalam suntuk di depan ruang bersalin. Aku bahkan yang pertama kali menggendong bayi mungil itu sebelum ia menyerahkan kepada ibunya. Aku menahan air mata. Malam itu, aku sadar betapa pahitnya kesendirian. Rumah sakit yang seharusnya penuh kehangatan keluarga, justru menjadi tempat paling sepi bagiku. Namun, di tengah rasa hancur itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Pukul 2 dini hari, ketika semua ruangan sudah tenang, pintu kamarku diketuk perlahan. Aku terkejut, buru-buru menoleh. Seorang pria paruh baya masuk. Wajahnya tidak asing, meski aku tak segera bisa mengingat siapa dia. "Ibu, apa masih ingat saya?" tanyanya pelan. Aku mengerjap, mencoba mengingat. Ia tersenyum kecil. "Saya dulu tetangga ibu. Waktu ibu masih tinggal di kontrakan kecil di gang seberang pasar. Dulu, ketika istri saya sakit parah, ibu yang sering mengantar makanan untuk kami. Ibu yang menolong kami, meski saat itu ibu sendiri hidup serba kekurangan." Aku terdiam. Perlahan ingatan itu kembali. Ya, aku memang pernah menolongnya. Dulu aku sering membawakan sepiring nasi atau lauk sederhana, sekadar untuk memastikan mereka tidak kelaparan. Pria itu kini berdiri di hadapanku dengan mata berkaca-kaca. Ia meletakkan kantong plastik berisi buah di meja samping ranjangku. "Ibu, mungkin anak-anak ibu belum bisa datang. Tapi saya tidak ingin ibu merasa sendirian. Biarkan saya yang menemani malam ini." Aku menatapnya. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Saat anak-anak kandungku memilih sibuk dengan urusannya masing-masing, justru seorang tetangga lama yang hadir, membawa ketulusan. Malam itu, aku merasa Tuhan sedang mengirimkan seseorang untuk mengisi kekosongan yang paling dalam di hatiku. Namun aku tidak tahu, ini hanyalah awal dari rahasia besar yang akan segera terbuka. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, menanti saatnya untuk mengubah pandanganku terhadap anak-anakku. Matahari mulai naik perlahan. Cahaya lembut menembus tirai jendela ruang rawatku. Semalaman aku sulit tidur, meski tubuhku lemah. Perasaan kecewa masih menekan dada. Aku tidak mengerti, mengapa anak-anakku bisa begitu tega. Pagi itu, perawat masuk untuk memeriksa kondisiku. "Ibu harus banyak istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Nanti kondisi bisa drop lagi," ucapnya ramah. Aku hanya tersenyum kecut. Meski di dalam hati aku ingin berteriak. Bagaimana aku bisa tenang jika darah dagingku sendiri tidak datang menjenguk? Aku memandang kursi kosong di samping ranjang. Kursi itu seakan mengejekku, seolah berkata bahwa tidak ada yang peduli. Aku menarik napas panjang, berusaha menerima kenyataan. Namun rasa kecewa itu sulit dihapus. Hingga sebuah peristiwa mengejutkan kembali terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, pintu kamarku terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk, membawa map tebal. Ia menatapku dengan hormat. "Selamat pagi, Ibu. Apakah saya bisa bicara sebentar?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, meski heran. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai notaris. "Ibu, saya datang atas nama almarhum suami ibu. Ada surat wasiat yang ditinggalkan untuk ibu dan anak-anak."
Surat ini baru bisa dibuka ketika ibu mengalami kondisi darurat, dan anak-anak ibu yang meminta saya segera menindaklanjutinya. Aku terperanjat. Surat wasiat? Aku tidak pernah tahu bahwa suamiku meninggalkan sesuatu. Hatiku berdebar, penasaran sekaligus cemas. Notaris itu meletakkan map di atas meja, lalu berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan detailnya sekarang, karena harus menunggu anak-anak ibu hadir. Mereka sedang mengurus beberapa dokumen agar warisan ini tidak jatuh ke tangan orang yang salah." Aku tercekat. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Jadi, alasan mereka tidak datang semalam bukan semata karena tidak peduli? Mereka justru sedang mengurus sesuatu? Namun, hatiku masih ragu. Apakah benar begitu? Atau ini hanya alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kelalaian mereka? Notaris itu menatapku dengan serius. "Ibu, percayalah, anak-anak ibu tidak berniat meninggalkan ibu. Mereka hanya ingin memastikan ibu tidak perlu memikirkan masalah harta di masa tua. Semua ini mereka lakukan demi kebaikan ibu." Air mataku kembali menetes. Ada rasa lega, tapi juga perih. Mengapa mereka tidak bisa jujur dari awal? Mengapa mereka membiarkan aku menangis sendirian di rumah sakit? Padahal ada hal penting yang sedang mereka perjuangkan. Siang harinya, akhirnya Andi dan Rina datang. Wajah mereka tampak letih. Mata sembab seperti kurang tidur. Begitu melihatku, mereka langsung menunduk. "Bu, maafkan kami." Suara Andi bergetar. Aku menatap mereka lama, mencoba membaca ketulusan di balik wajah itu. "Kenapa kalian tidak datang semalam? Mengapa kalian tega meninggalkan ibu sendirian di saat-saat sulit?" Tanyaku, suaraku parau. Rina mendekat, menggenggam tanganku. "Bu, semalam kami memang sengaja tidak datang. Bukan karena kami tidak peduli, tapi karena kami sedang mengurus surat wasiat peninggalan ayah. Kami harus memastikan rumah peninggalan ayah bisa sepenuhnya atas nama ibu. Kami takut, kalau sampai ada celah, harta itu akan diperebutkan orang lain." Aku terdiam. Kata-katanya menembus hatiku. Andi menambahkan, "Kami tahu ibu merasa sendirian. Itu salah kami. Harusnya kami tetap datang menemani ibu malam itu. Tapi kami takut waktu terbuang, dan urusan warisan bisa kacau. Kami hanya ingin memastikan ibu tenang, tidak lagi khawatir soal masa depan." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras. Perasaan sakit hati semalam bercampur dengan rasa haru. Ternyata anak-anakku tidak benar-benar meninggalkanku. Mereka hanya salah dalam menunjukkan cinta. Namun, di balik itu semua, masih ada satu hal yang membuatku gelisah. Jika benar mereka melakukan ini demi kebaikanku, mengapa mereka tidak sedikit pun memberi kabar? Mengapa harus membiarkan ibunya sendiri menangis dalam kesepian? Rina kembali berkata, "Bu, kami ingin memberi kejutan. Kami ingin saat ibu bangun, semua sudah beres. Tapi ternyata ibu sakit parah lebih cepat dari yang kami duga. Kami salah, Bu. Kami minta maaf." Aku terdiam lama. Hatiku berperang antara marah dan lega. Aku sadar, cinta memang kadang datang dengan cara yang sulit dimengerti. Anak-anakku memilih sibuk mengurus warisan. Padahal aku hanya butuh mereka duduk di sampingku, menggenggam tanganku, dan berkata, "Ibu tidak sendiri." Meski demikian, aku tidak bisa sepenuhnya menolak kebaikan niat mereka. Aku tahu, dalam hati mereka tetap mencintaiku. Hanya saja cara mereka salah. Hari itu, aku belajar satu hal. Cinta keluarga tidak selalu tampak jelas. Kadang ia tersembunyi di balik kesibukan, di balik keputusan yang salah, bahkan di balik air mata. Namun sejatinya, cinta itu tetap ada. Aku memandang wajah anak-anakku yang kini menangis di sampingku. Dalam hati aku berbisik, meski ada luka, aku tetap ibu mereka. Dan seorang ibu, betapapun sakit hatinya, akan selalu menemukan jalan untuk memaafkan. Malam itu, aku akhirnya bisa tidur lebih tenang. Bukan karena tubuhku sembuh, tapi karena hatiku mulai mengerti. Namun aku juga sadar, hidup selalu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu tidak berhenti di sini.
Surat wasiat peninggalan suamiku masih menunggu untuk dibuka. Dan aku yakin, di dalamnya ada sesuatu yang bisa kembali mengguncang keluarga kami. Sesuatu yang bisa menjadi luka baru, atau justru menjadi obat bagi semua perih yang pernah ada. Sore itu ruang rawat terasa lebih terang, tetapi dadaku masih membawa sisa malam yang dingin. Notaris yang pagi tadi datang, kembali muncul dengan map coklat tebal. Di belakangnya, Andi dan Rina berdiri gelisah. Pria parubaya yang menemaniku malam sebelumnya pun ikut hadir. Ia menunduk dengan hormat, seolah tidak ingin merebut tempat siapapun, hanya memastikan aku tidak lagi sendiri. Notaris menarik kursi, duduk, lalu membuka map dengan hati-hati. Suaranya tenang, tetapi setiap kata seperti mengetuk dinding dadaku. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, ucapnya, menatap kami bergantian. Saya ditunjuk almarhum suami ibu untuk menyampaikan surat wasiat. Instruksinya sederhana, tetapi memiliki syarat yang harus dipahami bersama. Ia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi, lalu mulai membaca. Untuk istriku, aku serahkan seluruh hak atas rumah yang kami tempati dan tabungan yang tersisa. Untuk anak-anakku, Andi dan Rina, tugaskanlah dirimu menjaga ibumu, bukan sekadar hartaku. Bila dalam keadaan darurat ibumu membutuhkanmu, utamakan hadir. Jika kalian alpa, sebagian dari harta ini akan kualihkan menjadi amanah untuk orang-orang yang pernah menolong kita. Aku menelan ludah. Andi menunduk. Rina menggenggam ujung kerudungnya, menahan gemetar. Notaris berhenti sejenak, lalu mengeluarkan amplop kedua. Ini bagian yang mungkin berat untuk didengar, katanya. Almarhum menyusun uji kepedulian yang harus dilakukan hanya bila ibu berada dalam kondisi gawat. Barulah saya wajib menghubungi anak-anak untuk menyelesaikan peralihan aset. Tadi malam, saat ibu dibawa ke rumah sakit, saya mengirim pesan pada Andi dan Rina mengenai syarat itu. Mereka memilih menyelesaikan dokumen secepat mungkin agar hak ibu aman. Aku memejamkan mata. Di satu sisi, ada rasa syukur karena mereka memikirkan masa depanku. Di sisi lain, ada perih karena malam itu aku tetap sendiri. Notaris melanjutkan, sesuai amanat almarhum, keputusan mereka membawa konsekuensi. 30% dari tabungan yang semula disiapkan untuk anak-anak, dialihkan menjadi beasiswa atas nama ibu untuk anak-anak kurang mampu di lingkungan kita. Alasannya sederhana, agar cinta yang sempat terlambat hadir, berubah menjadi kebaikan yang tidak pernah terlambat. Andi mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Pak, semua salah saya. Saya berpikir kalau urusan surat-surat cepat beres. Ibu tenang. Saya lupa. Yang ibu butuhkan lebih dulu adalah kehadiran saya. Rina mendekat dan duduk di tepi ranjang. Bu, maafkan aku. Aku takut semua ini diperebutkan orang lain, hingga aku menomorduakan yang seharusnya nomor satu. Notaris kemudian mengeluarkan amplop kecil ketiga dan menyerahkannya padaku. Ini surat pribadi dari almarhum untuk ibu. Tanganku bergetar saat membuka lipatan kertas itu. Tulisan suamiku masih kukenal. Rapi, sedikit miring, mengalir seperti suaranya ketika menenangkan badai di rumah kami bertahun-tahun lalu. Istriku, demikian ia menulis. Maafkan aku yang menyiapkan semuanya diam-diam. Aku tidak ingin kau resah memikirkan hari tua. Aku juga ingin anak-anak kita belajar satu hal, bahwa hadir lebih berharga daripada mengurus angka. Bila suatu hari kau sakit dan mereka memilih mengurus berkas lebih dulu, jangan hukum mereka. Alihkan sebagian rezeki itu menjadi jalan kebaikan agar kelak mereka mengerti bahwa harta yang paling kuat adalah kebiasaan berbuat baik. Air mataku jatuh tanpa suara. Di bawah paragraf itu, ada kalimat lain. Ada satu nama yang tak boleh kita lupa. Tetangga lama yang pernah menolongku ketika aku hampir menyerah. Tanpa sepengetahuanmu, beberapa kali aku meminjam uang padanya untuk menutup biaya sekolah Andi dan ongkos keberangkatan Rina. Ia hanya menitip pesan agar aku tidak putus asa. Jika suatu hari ia datang, sambutlah seperti keluarga sendiri. Aku mendongak. Pria parubaya itu menunduk lebih dalam. Notaris menoleh kepadanya. Apakah Bapak berkenan menyebutkan nama? Ia mengusap ujung mata.
Nama saya Dharma. Bu, mohon maaf. Bukan maksud saya mengambil tempat anak-anak. Saya hanya ingin membalas kebaikan lama ibu dan menjaga titipan pesan dari almarhum. Ruang itu sunyi. Sunyi yang jujur. Bukan lagi sunyi yang dingin. Andi berdiri, melangkah ke arah Pak Dharma, lalu menyalaminya. Terima kasih. Saya malu karena baru tahu hari ini. Rina menyusul, menunduk dalam. Notaris melanjutkan pembacaan bagian akhir. Andi dan Rina diberi mandat tertulis, menyusun jadwal kunjungan untuk ibu, menanggung kebutuhan bulanan ibu secara proporsional, dan melaporkan kondisi ibu setiap 3 bulan kepada notaris sebagai bentuk pengingat. Bila kewajiban diabaikan, rumah yang diwariskan untuk ibu tetap tidak boleh dijual, tetapi sisa tabungan yang belum terpakai akan otomatis dialihkan ke beasiswa. Andi mengeluarkan buku kecil dari tasnya. Ia menulis cepat, seakan takut kehilangan waktu lagi. Bu, mulai pekan ini aku datang setiap Selasa dan Sabtu sore. Aku antar kontrol, aku antar belanja, apapun yang ibu perlukan. Rina menyambung. Aku setiap Senin dan Kamis. Minggu kami bergantian, dan aku akan membawa anak-anak supaya mereka belajar mencintai neneknya sejak dini. Aku menatap mereka lama. Ada luka yang belum kering, tetapi di hadapanku, mereka tidak sedang menawar. Mereka menata ulang apa yang tadi malam mereka lewatkan. Notaris menutup map, lalu berdiri. Semua dokumen akan saya proses. Kedudukan hukum ibu aman. Selebihnya, bukan urusan kantor, melainkan urusan hati. Ia menunduk pamit. Setelah pintu menutup, Andi mengambil kursi yang semalam kosong itu, lalu duduk tepat di samping ranjang. Rina mengangkat gelas, memastikan air minumku cukup. Pak Dharma berdiri hendak pergi, tetapi aku menahannya. Tetaplah sebentar. Malam kemarin kaulah yang mendengar napasku ketika aku takut. Hari ini, biarkan kau juga mendengar maafku untuk anak-anakku. Andi menggenggam tanganku. Bu, izinkan kami menebus yang kami lewatkan. Tidak dengan janji, tapi dengan hadir. Rina menyusul, meletakkan telapak tangannya di atas punggung tanganku. Kami akan menjaga ibu. Kami akan menjaga kebiasaan baik ayah. Kami ingin rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan tempat pulang yang hangat. Aku mengangguk. Dalam hati, aku mendengar kembali suara suamiku. Jangan menghukum. Alihkan menjadi kebaikan. Tiba-tiba, beban di dadaku terasa lebih ringan. Bukan karena semua urusan selesai, melainkan karena arah kami sudah benar. Menjelang senja, perawat datang mengganti cairan infus. Ruang ini tidak lagi terasa asing. Tempat duduk di samping ranjang tidak lagi kosong. Ada Andi yang mencatat obat, Rina yang mengatur jadwal kontrol, dan Pak Dharma yang pamit dengan janji akan kembali menjenguk. Bukan karena merasa berkewajiban, melainkan karena merasa memiliki keluarga. Aku memandangi jendela. Cahaya jingga terpantul di kaca, membentuk siluet yang tenang. Dalam hening itu, aku mengucapkan syukur. Ternyata, surat wasiat bukan hanya daftar harta, melainkan cara seorang suami mengikat anak-anaknya pada makna pulang. Dan sakit bukan sekadar ujian tubuh, melainkan cermin yang memantulkan siapa saja yang siap berdiri di belakang kita. Di kepalaku, kututup lembar hari ini dengan doa sederhana. Semoga apa yang sempat terlambat, kini menjadi awal kebiasaan yang tidak putus. Semoga beasiswa atas namaku kelak menyalakan lampu di rumah-rumah yang sedang berjuang. Semoga anak-anakku mengingat bahwa kehadiran selalu datang sebelum perhitungan. Ketika lampu malam dinyalakan, aku tidak lagi menghitung detik. Aku mendengar langkah-langkah kecil yang kembali belajar menjadi keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak malam ambulans itu, aku merasa benar-benar tidak sendiri. Malam mulai turun perlahan. Lampu jalan di halaman rumah sakit menyala, menebarkan cahaya kekuningan yang redup. Dari ranjangku, aku bisa melihat bayangan pepohonan yang menari pelan tertiup angin. Suasana di dalam kamar terasa jauh berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Jika semalam hanya ada sepi dan air mata, malam ini ada suara langkah anak-anakku, ada bisikan lembut, ada tatapan yang berusaha menebus kesalahan.
Andi duduk di samping ranjang dengan wajah yang masih lelah. Sesekali ia memegang tanganku, seakan takut kehilangan kesempatan lagi. Rina berada di dekat jendela, menuliskan sesuatu di buku kecil, daftar kebutuhan dan jadwal kontrolku setelah keluar rumah sakit. Aku hanya menatap mereka, membiarkan waktu berjalan, membiarkan hatiku perlahan mengendur dari luka semalam. Namun, di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang belum selesai. Surat wasiat sudah dibacakan, amanah sudah dijelaskan, tetapi yang masih tersisa adalah luka di hati kami masing-masing. Luka yang hanya bisa sembuh bila semua kata terucap tanpa sisa. Aku menarik napas panjang. Andi, Rina, panggilku lirih. Keduanya segera menoleh. Ibu ingin bertanya, dan tolong jawab dengan jujur. Mengapa kalian tidak sedikit pun mengabari semalam? Meski sibuk mengurus dokumen, bukankah satu kalimat saja bisa membuat ibu tenang? Suasana menjadi hening. Andi menunduk. Suaranya pelan. Bu, semalam aku terlalu panik. Begitu notaris memberi kabar, aku langsung berlari mengurus surat tanah, mencari tanda tangan pejabat desa, menyiapkan dokumen agar nama ibu aman. Aku pikir, kalau semua cepat selesai, ibu akan senang. Aku lupa, senyum ibu bukan datang dari kertas, melainkan dari kehadiran kami. Rina menyeka matanya. Aku juga salah, Bu. Aku hanya memikirkan kemungkinan buruk jika warisan ayah diperebutkan orang lain. Aku ingin memastikan semua aman. Tapi aku menutup mata dari kenyataan bahwa yang paling genting bukanlah berkas, melainkan detak jantung ibu di ruang rumah sakit. Aku menatap mereka lama. Air mata kembali mengalir, bukan lagi karena kecewa, melainkan karena akhirnya mereka mengerti. Nak, ibu tidak marah lagi. Hanya saja, ibu ingin kalian ingat satu hal. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun, tapi seorang ibu yang sedang terbaring sakit tidak bisa digantikan oleh apapun. Andi meraih tanganku lebih erat. Kami berjanji, Bu. Kami tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kami akan ada untuk ibu, sebelum ada alasan apapun. Rina menunduk dalam. Aku pun berjanji, Bu. Aku akan membawa anak-anakku, agar mereka belajar bahwa menjaga orang tua adalah kewajiban, bukan pilihan. Aku tersenyum lemah. Luka hatiku mulai sembuh. Kadang cinta memang datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah hadir sama sekali. Beberapa hari kemudian, kesehatanku membaik. Aku diperbolehkan pulang dengan syarat kontrol rutin. Andi dan Rina bergantian mengatur kepulangan. Andi menyiapkan kendaraan, sementara Rina menata ulang rumah agar aku lebih nyaman. Semua berjalan seperti yang diamanatkan suamiku dalam suratnya. Anak-anak yang kembali belajar hadir, bukan sekadar memberi janji. Hari pertama di rumah, aku duduk di kursi goyang dekat jendela. Andi membawakan segelas teh hangat, Rina membersihkan ruangan, dan cucu-cucuku berlari-lari kecil di halaman. Suasana yang dulu terasa hampa, kini kembali hidup. Aku mengamati mereka, dan dalam hati berbisik, mungkin inilah cara Tuhan mengajariku, dengan membuatku merasakan pahitnya sepi, lalu mengembalikannya dengan manisnya kebersamaan. Namun, masih ada satu hal yang belum selesai. Malam itu, Andi menghampiriku dengan wajah serius. Bu, ada satu rahasia yang belum sempat kami ceritakan. Aku terkejut. Rahasia apa lagi, Nak? Rina menyusul, duduk di sampingku. Bu, sebenarnya kami sudah lama tahu tentang surat wasiat ayah. Tapi kami sengaja tidak memberitahu ibu. Kami ingin menjaga ibu dari rasa cemas. Kami ingin memberi kejutan. Tapi ternyata keputusan itu salah. Ibu jadi merasa ditinggalkan. Kami mohon maaf. Aku menarik napas panjang. Hati kecilku sempat tersentak. Tapi segera kuraih tangan mereka. Nak, kalian salah langkah. Tapi bukan berarti kalian tidak mencintaiku. Ingatlah, rahasia tidak selalu menjadi kejutan yang indah. Kadang lebih baik jujur, agar hati tidak terluka. Andi dan Rina mengangguk, menunduk dalam. Di wajah mereka ada penyesalan, tapi juga ada tekad baru. Aku tahu,
Mereka benar-benar belajar dari peristiwa ini. Sejak saat itu, hari-hariku tidak lagi sepi. Setiap minggu ada jadwal kunjungan yang jelas. Kadang Andi datang dengan membawa buah tangan. Kadang Rina datang dengan cucu-cucuku yang berlari kecil menyebut namaku. Rumah yang dulu sunyi kini kembali ramai. Dan aku merasa, wasiat suamiku berhasil menanamkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Kebiasaan hadir untuk keluarga. Namun yang paling menyentuh adalah saat aku mendengar kabar dari notaris. Dana beasiswa atas namaku sudah mulai berjalan. Beberapa anak di kampung menerima bantuan untuk melanjutkan sekolah. Aku meneteskan air mata bahagia. Harta yang sempat hampir menjadi sumber pertengkaran, kini justru berubah menjadi sumber kebaikan. Aku sadar, inilah warisan terbesar suamiku. Bukan rumah, bukan tabungan, melainkan pelajaran bahwa cinta sejati hadir bukan di atas kertas, melainkan di samping ranjang, di meja makan, di halaman rumah tempat kita berbagi tawa. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa dalam hati. Semoga anak-anakku benar-benar menepati janji. Semoga cucu-cucuku tumbuh dengan pemahaman bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk pulang. Dan semoga setiap orang yang mendengar kisah ini mengerti bahwa kehadiran adalah hadiah paling mahal yang bisa kita berikan, jauh lebih bernilai daripada emas atau rumah mewah. Aku menutup mata dengan tenang. Tidak ada lagi tangis kesepian. Tidak ada lagi kursi kosong di samping ranjang. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena akhirnya aku mengerti, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia hanya sedang mengajariku, bahwa terkadang kita harus kehilangan sejenak, agar bisa lebih menghargai kehadiran. Perjalanan hidupku mengajarkan bahwa sakit bukan hanya ujian tubuh, tetapi juga ujian hati. Malam ketika aku merasa ditinggalkan, ternyata menjadi pintu untuk memahami arti cinta keluarga yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dengan cara yang mudah kita mengerti. Kadang lewat air mata, kadang lewat pengorbanan yang terlambat kita sadari. Wasiat suamiku telah mengikat anak-anakku bukan hanya pada harta, tetapi pada kewajiban untuk hadir, menjaga, dan mencintai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menunda untuk hadir di sisi orang yang kita sayangi. Satu pelukan, satu genggaman tangan, seringkali jauh lebih berharga daripada setumpuk harta. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan siapa yang ada di samping kita ketika kita rapuh. Dukung terus channel ini agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa mengetuk hati. Silakan tuliskan di kolom komentar, dari daerah mana Anda menonton kisah ini, dan apa pelajaran yang paling menyentuh hati Anda hari ini.